Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami teknisi cahaya teknik elektronik murah Boyolali. Di video kali ini kita mau berbagi pengalaman. Semoga pengalaman ini bermanfaat untuk teman-temanku semua. Kita bikin video lagi di studio ya lur. Nah, semoga video ini nanti akan lebih menginspirasi ya dulur. Oke, ini kita ambil dari kolom komentar YouTube ya dulur. Dan untuk informasi kepada sahabatku semua yang menonton channel Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali, untuk komentar YouTube kita tidak bisa langsung balas ya dulu, tapi tetap kita pantau ya dulu. Nah, apabila ada pertanyaan yang menarik, kita akan buatkan video seperti ini. Ini sudah kita tulis di lembar tag kami, yaitu dari Mas ABC Dev. Bang, gimana caranya? Apakah ada alat khusus untuk speaker bagian bass dan khusus untuk bagian mid atau bagian suara? Itu gimana caranya ya Bang untuk membuat sound seperti itu? Oke, ini kita akan buatkan konten tentang pembahasan pertanyaan di kolom komentar YouTube seperti ini ya dulu. Oleh karena itu silakan ramaikan kolom komentar kami dengan pertanyaan-pertanyaan yang menarik supaya kita bisa bahas di video seperti ini ya dulu. Oke, langsung saja, nggak usah berlama-lama. Yang belum subscribe langsung di subscribe ya lur. Yang sudah subscribe terima kasih. Like-nya untuk video-video dari Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali. Untuk pembahasan video kali ini kita akan mulai dari set sound system ya dulu. Set sound system itu ada mixer, ada equalizer, ada crossover, dan ada power. Kenapa power kita tidak sebutkan satu saja power? Karena untuk set sound system power itu nggak cukup satu, jadi ada 3 ya lur. Kalau 2 gimana mas? Bisa, tapi nggak bisa maksimal karena kita hanya main di 2W atau terlalu sederhana. Idealnya adalah 3 power. Nah, cara pembagiannya kita menggunakan alat apa? Kita butuh yang namanya crossover aktif di sini. Jadi ada mixer, ada equalizer, ada crossover aktif, dan ada power. Nah, crossover aktif inilah yang berfungsi sebagai pemecah dari frekuensi-frekuensi yang ada pada sound system. Contohnya frekuensi sub, low, mid, high, dan high. Nah, itu adalah banyak frekuensi yang ada di dalam sound system. Akan tetapi kita bisa sederhanakan dengan hanya low, mid, dan high. Siapa yang ditugaskan untuk memecah frekuensi antara low, mid, dan high tersebut? Yang bertugas adalah crossover aktif. Jadi banyak sekali outputnya ya dulur. Inputnya cuma 2. Beda hanya dengan mixer. Kalau mixer itu inputnya banyak tapi outputnya cuma sedikit. Kalau crossover aktif inputnya sedikit, outputnya banyak. Nah, itu yang membedakan ya dulur. Dalam set sound system sebaiknya kita menggunakan yang namanya equalizer dan crossover. Itu minimal. Jadi untuk standar minimal set sound system pada aksesoris itu kita harus siapkan yang namanya equalizer, crossover aktif, lalu ke power. Bagaimana kalau ternyata subnya harus menggunakan banyak speaker yang tidak bisa di cover oleh satu power? Nah, harus menggunakan 2 power, 3 power, atau 4 power untuk frekuensi sub saja. Nah, kita cukup menggunakan jumper antar power. Biasanya ada input dan link. Nah, itu biasanya yang kita pakai untuk jumper input power amplifier. Sederhananya seperti itu ya dulu. Jadi kita butuh yang namanya crossover aktif untuk memecah frekuensi. Seperti itu ya dulu. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Alin Safa. Mas, kalau sudah pakai crossover aktif, apakah masih perlu menggunakan crossover pasif? Ini pertanyaan bagus juga yang kadang-kadang kita sendiri masih bingung atau harus coba, harus tes. Bahkan kita kadang-kadang berkorban untuk hal-hal sepele seperti ini. Artinya berkorban seperti apa? Seperti ini, misalkan kita tidak mendengarkan sebuah pernyataan atau sebuah video seperti ini, kita tidak pernah sharing ke teman atau ke siapapun, kita hanya mengandalkan penemuan kita, katakan statement kita atau perkiraan kita,
sudah menggunakan crossover aktif, nggak usahlah pakai crossover pasif. Akhirnya dicoba kan, setelah dicoba dipakai 1 kali, 2 kali aman, 3 kali rusak, speakernya jebol. Nah ini kan berarti percobaan yang memakan korban. Jangan sampai ini terjadi. Makanya perlu sekali kita membahas pertanyaan yang semacam ini itu loh. Ya kadang-kadang beda pendapat sangat wajar sekali. Karena di komunitas kami, komunitas sound rental di wilayah Boyolali Utara, itu juga banyak sekali pengusaha-pengusaha sound system secara teknikal mereka tidak menggunakan crossover pasif pada sound systemnya walaupun di frekuensi high. Jadi speaker treble-nya itu sama sekali nggak menggunakan crossover pasif. Jadi loss brong langsung dari power. Tanpa menggunakan crossover pasif, tanpa menggunakan kapasitor, tanpa menggunakan LPO. Hanya mengandalkan crossover aktif saja, tidak menggunakan crossover pasif sama sekali, walaupun di treble, walaupun di high. Dan itu sudah dipakai bertahun-tahun tidak masalah. Padahal banyak sekali yang sudah menggunakan crossover aktif, juga menggunakan crossover pasif, itu aja masih pada jebol. Kalau di high pasti menggunakan. Di mid aja udah menggunakan crossover aktif, sudah menggunakan crossover pasif, masih ada pada jebol. Banyak sekali. Nah itu kenapa bisa terjadi? Karena ya itu, satu bisa salah setting, yang kedua terlalu nafsu operatornya, yang ketiga kualitas speakernya ya kurang bagus, kualitas powernya kurang bagus, kualitas equipmentnya juga kurang bagus, itu biasanya. Tapi kalau misalkan speakernya bagus, settingan dari crossover aktifnya sesuai dengan apa yang diminta oleh speakernya, so pasti aman. Kita setting threshold dan kompresornya itu sesuai dengan konsumsi speakernya, pasti speaker nggak jebol. Walaupun tidak menggunakan crossover pasif. Jadi kalau menurut Mas Soleh gimana? Pertanyaan dari Mas Alin Safa, Mas kalau sudah pakai crossover aktif, apakah masih perlu menggunakan crossover pasif? Kalau untuk saya, kita sarankan untuk high wajib menggunakan crossover pasif, walaupun sudah menggunakan crossover aktif. Terlepas dari teman-teman kita yang menggunakan sistem tanpa crossover pasif, tidak masalah. Kalau untuk speaker mid, boleh menggunakan, boleh tidak. Tapi kalau untuk saran kami, untuk di mid tidak usah menggunakan speaker itu, kita seri daripada kita menggunakan crossover pasif. Kalau untuk sub bagaimana Mas? Kalau untuk sub menurut kami langsung saja loss brong, tidak usah menggunakan crossover pasif. Oke dulur, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.